Hari terakhir liburan lebaran di kampung halaman. Halo guys, ini adalah hari terakhir aku liburan lebaran di kampung halaman. Sebenarnya udah ngambang ya pikirannya, nggak di sini tapi nggak di sana juga. Pokoknya entahlah, rasanya itu kayak berat banget mau meninggalkan kampung halaman dan harus kembali ke rutinitas seperti biasanya. Apalagi anak-anak juga ini, mereka tidak mau balik. Mereka sudah pada betah di sini dan lebih nyeseknya lagi mereka itu memilih untuk sekolah di sini aja katanya. Sebenarnya yang bikin betah di kampung itu adalah suasananya seperti ini, adem ayem, kayaknya enak aja gitu. Melihat pemandangan juga masih asri, masih banyak pohon-pohon. Selain itu juga tetangga kanan kiri itu ya rasa keluarga, kayak ibu sama bude aku nih, mereka ini lagi nyapu tapi bisa sambil ngobrol santai aja gitu, kayak nggak ada beban. Kalau di kampung tuh enaknya begini ya, kerukunannya itu masih terjaga dan suasana-suasana seperti ini nih yang bikin kangen. Ini bibi aku lagi panen. Jadi ini padinya dijemur, kalau udah kering nanti tinggal digiling dan jadilah beras. Kadang begini nih ya yang bikin melo, kenapa setiap kita mau balik itu ada aja sesuatu yang bikin kayak yang nggak rela mau balik gitu, nggak sih? Kalau kalian pernah nggak merasakan kayak gini juga? Jadi ini ceritanya, bocil satu ini biasanya dia tidak lengket sama bakongnya, nggak tahu nih kenapa tiba-tiba dia tuh mau aja diajak ngasih makan kambing, dan itu seneng banget. Ngelihatnya juga kayak aduh gimana ya, biasanya nggak seperti ini, padahal cuek-cuek aja, giliran udah mau pulang ya begitulah jadi lengket, kayak yang nggak mau lepas gitu. Padahal mah kalau dipikir-pikir ya, nanti kalau kita udah sampai rumah juga kita bisa video callan seperti biasa. Dan sekarang agak lebih mudah sih ya daripada zaman dulu. Kita kalau udah berjauhan ya udah paling nggak bisa ngapa-ngapain karena belum ada telepon. Nah ini tuh pagi-pagi aku rasanya kayak yang males gitu beres-beres, masih pengen mandangin kamar ini nanti buat kenangan. Ih kayak yang lebay banget gitu. Padahal mah biasa aja ya sebenarnya, nggak usah lebih-lebih banget begini. Nah pagi-pagi ini sarapan ini aku bantuin ibu aku masak. Ini masak jeruan ayam. Jadi kemarin waktu kita nyembelih ayam itu, ini dalemannya atau jeruannya itu belum dimasak. Akhirnya dimasak dicampur sama tahu. Nah kenapa ya kalau di kampung itu masakan apapun tuh rasanya tuh nikmat banget. Bahkan selama di kampung itu belum pernah aku nggak nambah makan nasi ya. Apapun masakannya itu pokoknya enak aja gitu. Entah siapa aja yang masak. Apa mungkin karena suasananya atau apanya aku juga nggak tahu ya. Kalau kalian gimana guys? Apakah merasakan hal yang sama kayak aku kalau lagi di kampung? Apalagi masakan orang tua, masakan ibu terutama, wah itu pokoknya nggak ada duanya ya, bikin makan itu nambah terus. Setelah bantuin ibu masak, ini aku belanja perbekalan bocil-bocil, jadi di jalan itu supaya mereka anteng. Ini kita siapkan cemilan-cemilan dan jajanan-jajanan kesukaan mereka, entah apa aja ini mereka tadi milih sendiri. Jadi ya udahlah kita packing aja supaya nanti dia di dalam bis itu aman, nyaman, tidak rewel selama perjalanan. Perbekalan yang lain juga ini ternyata sudah di packing rapi banget sama bapak, masya Allah terharu banget. Dan ini aku juga tak lupa bawa baskom, udah packing semua. Ini aku nyari anak-anak pada kemana kok nggak ada, disuruh sarapan, ternyata dia ke rumah bude aku yang sebelah rumahnya ibu. Santai banget mereka sambil nonton TV sambil ngemil, pantesan mereka betah di sini. Akhirnya aku ikut duduk sebentar di sini sambil ngobrol sama bude dan sekalian juga pamitan. Nah ternyata ini dimasakin lobster, masya Allah ini lobster kali ya atau lobster sungai. Keenakan ngobrol kesana kemari, nggak kerasa sudah jam 10. Aduh udah mepet banget ini. Akhirnya aku pamit dulu juga buat pulang ke rumah karena ini bocah-bocah ini lobsternya pengen dibawa buat makan di perjalanan lah. Kalau seperti ini kan nanti repot. Akhirnya aku pulang dulu buat bersihin lobsternya supaya nanti di jalan tinggal makan aja. Nah lanjut lagi ini aku langsung pamitan ke saudara-saudara yang deket samping-samping rumah supaya nanti pas mau OTW itu tidak perlu repot-repot buat salaman-salaman lagi. Momen-momen seperti ini tuh yang sebenarnya kayak berat banget buat melakukannya ya, karena ya pengennya masih tinggal di sini lebih lama, tapi ya apalah daya keadaan harus memaksa kami untuk kembali lagi ke aktivitas selanjutnya. Nah ini aku ke rumah Bule sama Pak Le buat pamitan. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dan ternyata ini anak-anak malah pengen main. Padahal kemarin-kemarin loh mereka nggak pernah mau main kesini, giliran mau pamitan kayaknya betah banget main kesini. Akhirnya kita ngobrol sebentar, kemudian kita ya langsung pamitan aja karena waktunya udah mepet banget supaya nanti juga nggak buru-buru. Dan dari sini aku juga pulangnya mampir ke rumah sepupu yang masih sebelahan juga buat pamitan. Sebenarnya momen-momen seperti inilah ya yang bikin aku kangen di kampung. Kenapa? Karena suasana kekeluargaannya itu sangat kental banget. Bahkan kita kalau mau kemana-mana itu meskipun nggak satu rumah itu kita pamitan, jadi rasa kepeduliannya itu sangat tinggi. Bahkan sama tetangga pun juga seperti itu. Oke deh, sampai ketemu lagi ya. Semoga semua keluarga di Tulungagung sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, supaya nanti kita bisa berkumpul kembali. Karena masih
masih ada waktu sebelum berangkat, ini kita manfaatkan untuk bersenda gurau sambil menunggu adik aku ini belum datang. Jadi dia janjinya datang pagi, ternyata sampai jam 10 itu dia belum datang. Setelah lama menunggu, akhirnya jam setengah 11 dia datang. Dan yang gak disangka itu dia mau ngasih ikan hias buat dibawa sama akuariumnya sekalian. Aduh, sebenarnya aku agak repot juga ya kepikiran gimana cara bawanya. Tapi suaminya itu gercep banget, dia langsung bungkusin di packing seperti ini. Akhirnya mau nggak mau ya kita bawa aja, apalagi anak-anak itu excited banget, mereka senang banget dibawain ikan plus akuariumnya. Dari sini aku dapat ilmu baru, ternyata ikan itu sebelum dikirim atau untuk perjalanan jauh, ternyata dia harus dikarantina dulu. Caranya gimana ya? Seperti ini, kita kasih gas oksigen, kemudian kita biarkan terlebih dahulu supaya ikan-ikannya mengeluarkan kotoran. Akan lebih baik lagi kalau ikan mau perjalanan jauh itu atau mau dikirim ke tempat jauh itu, ikannya harus puasa dulu. Kenapa? Supaya nanti di perjalanan kalau dia misalkan buang kotoran, dia tidak mabuk sama kotorannya sendiri. Begitulah kira-kira. Belum sembuh shocknya karena suruh bawa ikan lah, ini malah ditambahin sama lobster. Aduh, tapi ya udahlah, mau nggak mau kita bawa aja sekalian, karena bawanya ya gampang seperti ini, kita tinggal bawa aja, mereka yang repot-repot bungkusin. Ya Allah, terima kasih ya. Nah, jadi lobsternya itu bisa langsung dicampur seperti ini, cuman ini dikasih daun-daun kering supaya bisa buat ngumpet. Setelah ikannya sudah dibungkus di dalam plastik, tinggal ini packing akuariumnya. Jadi ini akuariumnya kita packing pakai dus seperti ini, dan nanti ikannya kita langsung masukkan aja ke akuariumnya supaya nanti lebih simpel bawanya. Oke deh, sudah siap di packing semua, dan akhirnya saat inilah yang sebenarnya tidak mau aku tunggu-tunggu, dan ini perpisahan untuk sementara ya, karena insya Allah nanti kita akan berkumpul kembali. Oke deh, terima kasih ya yang sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga ini ikannya selamat sampai tujuan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.